Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Oktaviani Windra Puspita, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama, Hana Nuhla dengan NIM 215221210 sebagai moderator dan presentator pertama. Lalu yang kedua, Sally Mega Utami dengan NIM 215221234 sebagai presentator kedua. Lalu yang ketiga, Nuraini Mutiah dengan NIM 215221242 sebagai presentator ketiga. Lalu yang keempat, Karisma Eka Putri dengan NIM 215221218 sebagai presentator keempat. Lalu yang terakhir, Putri Juniarti dengan NIM 215221226 sebagai presentator kelima. Jadi teman-teman, ada 5 materi yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua ada 5 ragam bahasa atau laras bahasa. Yang ketiga ciri-ciri dari ragam bahasa. Lalu yang keempat ada kegunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama mengenai tentang pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, bahasa Indonesia ialah bahasa resmi bangsa Indonesia serta menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia diresmikan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimana sih cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Jadi, pengertian dari berbahasa Indonesia yang baik itu baik sesuai dengan situasi komunikasi secara formal ataupun non-formal yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh mitra tutur secara baik. Berbahasa Indonesia yang baik itu tidak selalu sesuai dengan kaidah bahasa ataupun kebakuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, berbahasa Indonesia yang benar. Dalam berbahasa Indonesia yang benar ini dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dari segi pembentukan kata, kalimat, ataupun ejaan. Nah, inilah contoh berbahasa yang baik dan benar. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturannya ada 4. Yang pertama, ragam dialek. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi ada 2. Yang pertama, ragam lisan. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraannya ada 5. Yang pertama, ragam sosial, yang kedua ragam fungsional, yang ketiga ragam jurnalistik, yang keempat ragam sastra, yang kelima ragam politik dan hukum.
Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat. Kesalahan dapat langsung dikoreksi ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Kegunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia memiliki peranan penting, yaitu sebagai alat pemersatu perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat di Indonesia. Bahasa sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa, interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya bahasa, maka interaksi sosial akan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat tidak begitu menyadari betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup beberapa fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, yang keempat sebagai alat integrasi, yang kelima sebagai adaptasi sosial, dan yang keenam adalah sebagai pemersatu. Bahasa secara umum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan maupun mengekspresikan diri. Bahasa sebagai alat komunikasi yaitu memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Selain itu, dapat mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni yaitu syair, puisi, prosa, dan yang lain sebagainya. Bahasa yang digunakan memiliki makna, denotasi, atau makna yang tersirat, maka diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang disampaikan. Materi yang selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Fonologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik ialah ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menganalisis bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Yang kedua, fonemik. Fonemik ialah ilmu yang mempelajari bunyi atau ujaran yang dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Dua, tata bahasa atau kalimat. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar atau gramatikal. Suatu pernyataan merupakan kalimat jika di dalam pernyataan itu terdapat predikat dan subjek, jika dituliskan kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Yang ketiga, kosakata. Kosakata yaitu kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Yang keempat, ejaan. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, dan sebagainya. Tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata, baik dengan imbuh-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Yang kelima, makna. Pemakaian bahasa yang baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Kriteria pemakaian bahasa yang baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi,
Pemilihan ini berkaitan dengan topik apa yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak bicara, jika lisan atau orang yang membaca, jika tertulis, dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik dan benar, yaitu bernalar, dalam arti bahwa bahasa yang kita gunakan logis dan sesuai dengan tata nilai bahasa kita. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 2 untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila terdapat penyampaian yang belum dapat difahami, teman-teman dapat bertanya pada kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.